Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami cintai dan muliakan, Presiden Republik Indonesia ke-6, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, sekaligus penggagas dan pendiri Partai Demokrat. Tanpa beliau tidak ada Demokrat. Tidak ada rumah besar yang menaungi kita semua di sini. Oleh karena itu, atas segala jasa, pengabdian, dan pengorbanan Pak SBY yang sangat besar untuk partai ini, juga untuk negeri ini, saya mengajak kepada seluruh undangan untuk memberikan standing applause. Pak SBY, kami semua anak-anak ideologismu senantiasa mendoakan, semoga Bapak dikaruniai usia panjang. Yang kami hormati dan banggakan, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR RI yang juga adalah Wakil Ketua MPR RI, Mas Edi Baskoro Yudhoyono, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat yang saat ini mengemban amanah sebagai Menteri Ekonomi Kreatif, Menteri Transmigrasi, Wakil Menteri ATR, Wakil Kepala BPN, para Wakil Ketua Umum, beserta segenap pejabat teras dan pengurus Dewan Pimpinan Pusat, Ketua Umum Serikandi Demokrat, Anissa yang saya cintai, para senior dan sesepuh Partai Demokrat, serta para pemegang hak suara dalam Kongres, Dewan Pimpinan Daerah dari 38 provinsi se-Indonesia, 514 ketua Dewan Pimpinan Cabang dari seluruh kabupaten kota seluruh Indonesia. Berdasarkan ADART, konstitusi kita, Kongres merupakan forum tertinggi yang digelar dalam rangka menghasilkan keputusan-keputusan strategis, termasuk yang menyangkut kepemimpinan serta arah perjuangan dan masa depan Partai Demokrat. Tentunya, semua itu diorientasikan untuk kepentingan rakyat dan negara. Sejak berdirinya partai ini, Demokrat konsisten memperjuangkan harapan rakyat. Selama 10 tahun, 2004 hingga 2014, Demokrat baik di jajaran eksekutif maupun legislatif terbukti berada di garis terdepan untuk memastikan berbagai kebijakan pemerintahan Presiden SBY bisa direalisasikan dengan baik. Alhamdulillah, atas dukungan kuat dari rakyat dan atas kerja keras serta kerjasama dari berbagai komponen bangsa, ekonomi tumbuh dengan baik, kesejahteraan rakyat meningkat, stabilitas politik, sosial dan keamanan terjaga, hukum dan keadilan ditegakkan, demokrasi dan kebebasan sipil terjamin, serta Indonesia semakin dihormati oleh dunia. Ternyata benar apa yang sering dikatakan oleh senior. Dalam politik itu waktu akan terasa bergerak begitu cepat. Dulu di tentara saya juga merasa waktu bergerak dengan cepat. Tapi ternyata di politik rasanya jauh lebih cepat. Tapi juga sangat dinamis, sering diwarnai dengan ketidakpastian, juga hadirnya kejutan demi kejutan. Walaupun ada yang kontra, mengatakan begini, kalau 10 tahun sebagai oposisi, waktu bergerak begitu lama rasanya. Jadi tergantung kita ada di dalam atau di luar pemerintahan. Jadi masih tajam dalam ingatan kita Bapak Ibu sekalian, 5 tahun yang lalu, pada tanggal 15 Maret 2020, kita menyelenggarakan Kongres ke-5 Partai Demokrat. Sebuah milestone penting bagi partai kita, sebuah regenerasi kepemimpinan yang berjalan secara demokratis dan juga natural,
menandai babak baru perjuangan Demokrat dalam kancah politik nasional. Semangat kita waktu itu segera melakukan konsolidasi organisasi di seluruh tingkatan, bukan hanya di DPP, tapi juga DPD dan DPC. Dan secara paralel mempersiapkan diri sebaik mungkin menuju pemilu 2024. Namun ternyata dalam perjalanannya Tuhan telah mempersiapkan sejumlah ujian besar untuk kita hadapi dan lampaui bersama. Paling tidak ada 3 ujian besar untuk kita. Ujian pertama, di hari kita menyelenggarakan Kongres ke-5, diumumkan diberlakukannya lockdown oleh pemerintah untuk mengantisipasi merebaknya pandemi COVID-19. Mobilitas tentu menjadi sangat sulit dan terbatas. Dan tentunya fokus dan prioritas Demokrat juga diarahkan untuk memperjuangkan kebijakan serta aksi nyata untuk menyelamatkan jiwa manusia dan membantu ekonomi rakyat. Alhamdulillah, kita sebagai bangsa lulus ujian yang sangat berat tersebut. Ujian kedua, selamanya akan kita catat dalam perjalanan sejarah Partai Demokrat. Di saat kita fokus pada penanganan pandemi dan menyukseskan pilkada tahun 2020, di awal tahun 2021, ketika usia kepengurusan DPP bahkan belum 1 tahun, kita menghadapi sebuah ancaman nyata, sebuah ancaman terhadap kedaulatan, kehormatan, dan eksistensi Partai Demokrat yang dilakukan oleh sekelompok pengkhianat yang kemudian bersekongkol dengan oknum kekuasaan. Mereka ingin mengambil alih partai kita ini secara inkonstitusional, melabrak etika, moral, hukum, dan tentunya akal sehat. Saya bersyukur dan bangga karena serentak seluruh kader Demokrat di berbagai penjuru, dimanapun berada, sama-sama berdiri, bersatu, dan melawan kezoliman dan ketidakadilan tersebut. Keberanian, kesetiaan, dan juga kekompakan dan kecepatan kita dalam bertindak yang telah menyelamatkan partai kita. Dan karena itu juga, rakyat memberikan dukungan moral kepada kita. Dan mengapa mereka menyampaikan itu? Karena menyelamatkan Demokrat sama dengan menyelamatkan demokrasi di Indonesia. Hashtag selamatkan demokrasi mengisi ruang-ruang publik di media-media massa maupun media sosial, di kampus-kampus. Dan tentunya itu semua telah mempersatukan para pecinta demokrasi. Alhamdulillah kita lulus ujian besar tersebut setelah melewati perjuangan yang panjang baik pada ranah hukum, politik, dan sosial yang semua itu menyita waktu, energi, pikiran, dan sumber daya yang kita miliki. Tentu kita segera move on. Tentu kita telah memaafkan, tetapi kita tidak akan pernah melupakan begitu saja. We may forgive, but we will never forget. Sejak peristiwa itu, sengaja saya sisipkan satu kata yang sakral dalam yel-yel penyemangat dan pemersatu kita. Tentu tidak mudah untuk dijalankan. Tetapi saya bersyukur karena jauh lebih banyak yang memiliki kesetiaan terhadap partai kita. Setia terhadap ideologi dan manifesto partai kita. Setia terhadap perjuangan partai kita. Dan setia kepada kepemimpinan yang sah berdasarkan konstitusi partai kita. Kata itu adalah setia. Demokrat! 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 Ujian ketiga. Sebagai partai oposisi, Demokrat memiliki keterbatasan ruang dan pilihan politik. Terutama ketika dihadapkan pada konstelasi menuju pemilihan presiden 2024 yang lalu. Bisa dikatakan ketika itu hanya terbuka jalan bersama poros perubahan. Namun politik adalah politik.
Ketika Demokrat tengah serius untuk menata langkah, menyusun strategi, dan berikhtiar di lapangan, kita ditinggalkan begitu saja. Tentu kejutan itu sempat menggoyahkan kita. Dan yang lebih berat adalah dinamika politik tersebut telah membingungkan masyarakat luas. Di mana Partai Demokrat berada. Tentu kita punya harga diri dan kehormatan. Dan kita bersyukur bahwa peristiwa tersebut justru telah membawa kita pada sesuatu yang jauh lebih baik. Di mana akhirnya terbuka ruang dan jalan kebersamaan dengan Bapak Prabowo Subianto. Alhamdulillah. Demokrat menjadi bagian penting dari perjuangan dan kemenangan Pilpres 2024. Dan kini kader-kader utama Partai Demokrat dipercaya untuk membantu Presiden Prabowo mengemban amanah di pemerintahan nasional. Benar yang sering dinasihatkan oleh Pak SBY, Gus, dalam kehidupan, juga dalam kehidupan politik, seringkali rencana Tuhan itu lebih baik dan lebih indah dari rencana manusia. Yang penting dalam setiap hal selalu niatkan dengan baik dan ikhtiarkan dengan baik. Sehingga bisa saya simpulkan Bapak Ibu, ketiga ujian besar tadi dengan segala suka dan dukanya secara umum telah membuat kita yang pertama semakin kuat, semakin kokoh dalam ikatan soliditas dan solidaritas. Yang kedua, membuat kita semakin menyadari bahwa sesuatu yang baik tidak akan datang dengan sendirinya. Harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Never take anything for granted. Kita harus berjuang untuk mendapatkan yang baik. Dan yang ketiga, membuat kita semakin bersyukur. Juga semakin yakin bahwa Tuhan dengan caranya pada saatnya akan memberikan kita yang terbaik jika kita benar-benar berupaya untuk yang terbaik. Di hadapan forum yang mulia ini, izinkan saya untuk melaporkan sekaligus mempertanggungjawabkan atas apa yang telah kita capai dalam 5 tahun terakhir ini, terutama kepada para pemilik hak suara, terkait 10 program umum yang diamanahkan pada Kongres kelima tahun 2020 yang lalu. Pertama, kita telah berhasil mencetak sumber daya manusia yang unggul dan militan. Unggul tercermin dipersiapkan dan diangkatnya sejumlah kader utama partai untuk membantu Bapak Presiden dalam kabinet merah putih. Terpilihnya beberapa kader utama kita sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah pada pemilihan kepala daerah tahun 2020 dan 2024. Juga dengan bertahannya kader-kader utama kita di parlemen, baik DPR RI, DPRD provinsi maupun DPRD kabupaten kota. Yang pertama unggul, yang kedua militan. Tercermin dari berhasilnya perjuangan seluruh kader mempertahankan kedaulatan Partai Demokrat. Dan upaya pembangunan SDM itu kita lakukan setiap saat melalui berbagai kegiatan konsolidasi partai, leaders retreat. Pak SBY sendiri sering menjadi host dari retreat para pimpinan di Cikeas, di Puncak, di Pacitan, di Surabaya, di Malang, dimanapun. Kemudian Commander's Call, rapat-rapat pimpinan, pengurus harian, pleno, termasuk juga bimbingan teknis nasional bagi para anggota DPRD provinsi dan kabupaten kota. Bahkan hari ini dan tadi malam saya datang untuk membuka secara langsung bimbingan teknis nasional itu untuk membangun kapasitas sumber daya manusia Partai Demokrat. Belum lagi program-program kaderisasi seperti pendidikan dan pelatihan Akademi Demokrat. Ini adalah upaya kita membangun sumber daya manusia partai yang unggul dan militan. Yang kedua, kita juga telah memperkuat kepemimpinan dan manajemen yang efektif. Saya mendapat laporan, sejak berdirinya Partai Demokrat, baru kali ini kita bisa menuntaskan 100% musyawarah daerah dan musyawarah cabang di seluruh provinsi dan kabupaten kota se-Indonesia. Juga dengan lancar. Kalau ada riak-riak kecil, biasa dalam sebuah kehidupan politik. Tetapi secara umum kita bisa melakukan konsolidasi dengan tetap mempertahankan soliditas kita. Ini juga dilakukan
di berbagai tingkatan lainnya. Dan kita buktikan saat terjadi GPKPD, para pemilik suara yang sah juga bisa kita konsolidasikan secara utuh dalam kontrol dan kendali penuh Ketua Umum Partai Demokrat. Dari sisi manajemen partai, selain keuangan partai dikelola dengan akuntabilitas yang tinggi, dengan 100% kepatuhan dalam pelaporan keuangan, sistem administrasi dan manajemen kearsipan juga tertata rapi, baik secara fisik maupun digital. Terima kasih kepada semua yang berusaha untuk menghadirkan akuntabilitas dan transparansi dalam mengelola aset dan keuangan partai di tingkat pusat, daerah maupun cabang. Yang ketiga, kita berhasil melakukan modernisasi Partai Demokrat menjadi smart party yang siap beradaptasi dan menghadapi tantangan zaman hari ini dan ke depan. Kita berturut-turut mendapatkan predikat partai paling informatif dari Komisi Informasi Pusat yang tentunya ini diharapkan oleh masyarakat luas. Kita juga terus melakukan langkah-langkah strategis berbasis data, menggunakan berbagai lembaga survei yang kredibel agar kita tepat mengambil keputusan menyikapi sejumlah isu baik di parlemen maupun di pemerintahan. Kita ingin menghadirkan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran berdasarkan kehendak rakyat. Yang keempat, komunikasi politik yang semakin efektif di berbagai lini. Di tingkat elit dan di tingkat pusat, kami juga terus melakukan silaturahmi 360 derajat dengan berbagai stakeholders pemerintahan, dengan berbagai komponen bangsa, partai-partai politik sahabat, berbagai kalangan, akademisi, aktivis, media, dan juga tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh yang mewakili golongan identitas tertentu. Kami lakukan dan dijabarkan oleh daerah untuk dilakukan pada tingkatannya. Ini yang juga kemudian menghadirkan dukungan moral yang kuat ketika kita sama-sama menghadapi ujian-ujian yang saya sampaikan tadi. Proklamasi Demokrasi Forum, sebuah forum yang kita adakan untuk menghadirkan gagasan-gagasan kritis, dialog antar anak bangsa yang pada akhirnya memperkuat standing dan positioning Partai Demokrat di kancah politik nasional. Dewan Pimpinan Pusat juga telah aktif masuk ke berbagai platform media massa maupun media sosial, siaran pers, talk show, dan jutaan pengikut di media sosial yang semakin hari kita cerahkan dan kita berikan informasi terkait politik hari ini dan juga berbagai isu negara. Ini yang juga menghadirkan citra yang positif secara umum dari masyarakat kita. Yang kelima, tentu kita tidak hanya bicara, tidak hanya omon-omon, tapi benar-benar melakukan aksi nyata di lapangan. Ini terbukti melalui berbagai bentuk program pengabdian masyarakat. Selama masa pandemi, dengan bangga dan penuh syukur, kita berjibaku, bergandengan tangan, urunan, kencelengan untuk menghadirkan bantuan nyata untuk masyarakat, termasuk para tenaga medis dan berbagai bantuan sosial lainnya. Kita mengumpulkan kurang lebih kalau dihitung-hitung sekitar 250 miliar rupiah, baik itu Gerakan Nasional Peduli dan Berbagi, Gerakan Nasional Lawan Corona, Bina UMKM, Wi-Fi gratis untuk mendukung pendidikan jarak jauh bagi anak-anak kita yang tidak bisa memiliki akses secara online. Kita juga turun ke lapangan untuk menghadirkan bantuan-bantuan nyata bagi masyarakat kita yang terdampak bencana alam di Pasaman, Sumatera Barat, di Palu, Sulawesi Tengah, di Kupang, Nusa Tenggara Timur, dan daerah-daerah lainnya termasuk Cianjur, Jawa Barat, dan tempat-tempat yang membutuhkan perhatian dan bantuan kita. Terima kasih sekali lagi kepada seluruh kader yang turun langsung ke lapangan membantu masyarakat yang terdampak bencana. Yang keenam, kita juga berhasil memperkuat jaringan konstituen. Kenaikan dari 10,8 juta suara pada pemilu 2019 menjadi 11,3 juta suara pada pemilu 2024 adalah bukti dari kerja keras kita semua, baik pengurus maupun kader, utamanya para anggota legislatif di dapil masing-masing dan para kader utama yang berupaya membangun jaringan dengan komunitas-komunitas baru, baik itu
kepemudaan, komunitas budaya, komunitas olahraga, dan komunitas-komunitas yang spesifik ada di berbagai daerah. Ini yang juga memperkuat semangat kita berada di tengah-tengah masyarakat. Dan meskipun di tengah serba keterbatasan, kita berupaya untuk memperkuat saksi-saksi di TPS. Belum sempurna, masih jauh dari ideal, tapi paling tidak kita berupaya untuk menghadirkan saksi-saksi di 850 sekian ribu TPS di seluruh Indonesia. Ke depan kita harus semakin baik lagi dalam mempersiapkan saksi-saksi di TPS. Yang ketujuh, kita juga berupaya yang terbaik untuk menggait, untuk memenangkan suara generasi muda, milenial, bahkan generasi Z hari ini. Yang tentunya kita harapkan menjadi critical mass bagi kemajuan Partai Demokrat 5 tahun ke depan. Kita juga menempatkan kader-kader baru, kader-kader muda dalam kepengurusan Partai Demokrat. 40% isi dari kepengurusan Partai Demokrat adalah generasi muda. Dan kita berharap ada kesinambungan antara senior dengan yang lebih muda agar roda organisasi semakin efektif dan juga memiliki wisdom dalam menghadapi berbagai tantangan ke depan. Kita juga senang karena semakin banyak yang ingin bergabung bersama kita karena melihat Demokrat bukan hanya partai masa lalu tapi juga partai masa depan. Yang kedelapan, kita juga berhasil menyukseskan Pilkada 2020 dengan angka kemenangan 47,4%, di mana 64 kader Partai Demokrat terpilih sebagai kepala daerah. Sementara itu, di Pilkada 2024 yang dilakukan secara serentak, angka kemenangan kita naik menjadi 59% untuk Pilkada Provinsi atau menang di 22 dari 37 provinsi. Di tingkat kabupaten kota, angka kemenangan kita naik menjadi 49% atau menang di 248 dari 508 kabupaten kota se-Indonesia. 5 tahun yang lalu, kita hanya punya satu gubernur terpilih di Papua, almarhum Bapak Lukas NMB. Satu gubernur yang naik dari wakil gubernur di Aceh, Pak Nova, dan satu wakil gubernur Jawa Timur, Mas Emil Dardak. Dan kini kita patut berbangga, ada 6 kader utama kita yang terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur. Yang pertama Pak Anwar Hafid. Mana Sulawesi Tengah? Ketua DPD Sulawesi Tengah sebagai gubernur terpilih Provinsi Sulawesi Tengah. Bapak Suhardi Duka. Mana Sulawesi Barat? Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Barat terpilih menjadi gubernur Sulawesi Barat. Bapak Gusnar Ismail. Mana Gorontalo? Kader utama Partai Demokrat, mantan Ketua DPD yang terpilih menjadi gubernur Gorontalo. Kemudian Mas Emil Dardak, Ketua DPD Provinsi Jatim, terpilih kembali periode kedua sebagai Wakil Gubernur Provinsi Jatim. Mendampingi Ibu Khofifah Indar Parawansa. Bapak Ci Ujang, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Sumatera Selatan, terpilih menjadi Wakil Gubernur Sumatera Selatan. Mendampingi Bapak Herman Deru. Dan kabar baik, di MK untuk Provinsi Papua Pegunungan kita dinyatakan menang. Bapak Ones Pahabol, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua Pegunungan terpilih menjadi Wakil Gubernur. Sementara itu, alhamdulillah ada 95 kabupaten kota yang kepala daerahnya diisi oleh kader murni Partai Demokrat. Di antaranya Bung Agung Nugroho, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Riau sebagai Wali Kota Pekanbaru. Yang kedua, Pak Aneng, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Kepulauan Riau sebagai Bupati Anambas. Yang terakhir baru kita dapatkan hari ini, Bapak Yunus Wonda, Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Papua sebagai Bupati Jayapura. Itu yang saya bacakan adalah ketua-ketua DPD. Ya, kalau ketua DPC banyak sekali. Tapi ini membuktikan tampilnya para ketua DPD dan terpilihnya beliau-beliau sebagai kepala daerah menunjukkan
bahwa kualitas kader-kader utama Partai Demokrat bisa diadu. Selamat dan semoga sukses. Bagi yang belum berhasil, jangan kecil hati. Saya juga pernah kalah pilkada. Kalau kita tidak bangkit, kita nggak kemana-mana. Tapi lihatlah, siapa yang cepat bangkit dari kalah dan gagalnya, insya Allah akan mendapatkan jalan yang lebih baik lagi. Yang pertama, nggak apa-apa bicarakan yang pertama. Mana Pak Jansen Tipapadan? Ketua DPD Kaltara, tetap semangat Pak. Pak Nadalsyah, Ketua DPD Kalteng. Pak Eli Lasut, Ketua DPD Sulawesi Utara, tetap semangat Pak Eli. Tetap semangat. Pak Abdul Faris Umlati, ada Pak Afu, Ketua DPD Papua Barat Daya, tetap semangat. Bung Michael Watimena, calon wakil gubernur Provinsi Maluku, tetap semangat Bang. Dan kabar baiknya akan ada beberapa kepala daerah yang juga terpilih dan insya Allah akan bergabung dengan Partai Demokrat. Yang kesembilan, kita juga berhasil menyukseskan pemilu legislatif 2024. Pertama, kita harus mensyukuri suara kita secara nasional meningkat 500.000 suara dibandingkan pemilihan legislatif 2019 yang lalu. Kita tentu juga bersyukur bukan hanya bisa melewati parliamentary threshold, tetapi juga kita bisa memperkuat sejumlah DPRD yang ada di berbagai provinsi dan kabupaten kota. Dan bisa dijelaskan mengapa kursi kita turun, DPR RI. Jadi memang ketika kita menghadapi gangguan GPKPD, tentu kita dianggap rentan, status kita masih dipertanyakan. Ini jangan-jangan mendaftar atau mendekat ke Demokrat tiba-tiba berubah. Ketumnya berubah, sekjennya berubah, pengurusnya berubah, diambil alih oleh yang sana. Akhirnya membuat yang tadinya ingin bergabung menjadi ragu-ragu bahkan mundur. Jadi saya juga salut kepada yang masih berada bersama kita, berarti punya keberanian dan kecintaan yang luar biasa. Ini gak kaleng-kaleng kesetiaannya. Karena kalau tidak kuat, tidak berani, pasti mundur. Tapi itu wajar, jangan salahkan yang mundur, karena situasinya memang tidak baik-baik saja ketika itu. Kemudian posisi kita di luar pemerintahan juga tidak mudah. Ya, padahal banyak yang menunjukkan simpatinya terhadap apa yang diperjuangkan oleh Partai Demokrat. Tapi sekali lagi karena kita berada di luar pemerintahan, maka dunia profesional, dunia usaha juga mikir-mikir lagi. Tapi tidak apa-apa, kita tidak usah kecil hati, itu sudah kita lewati. Dan tentunya mudah-mudahan setelah ini yang ada hanyalah sesuatu yang lebih baik. Belum lagi ketika kita bubar jalan dengan poros koalisi sebelumnya. Banyak yang bingung. Ketua DPD datang, ketua DPC datang. Waduh bahaya tuh, kayak udah pasang-pasang gimana. Terus saya jawabannya begini. Apalagi saya Pak, saya bilang gitu. Tapi cukup 2 minggu bingungnya. Mengapa hanya 2 minggu? Waktu yang tersedia memang sempit, tapi Allah memberikan jalan kepada kita. Menentukan pilihan yang lebih baik daripada itu. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita bisa move on dengan cepat dan mengambil peluang yang sempit. Tetapi insya Allah membawa kebaikan. Nah masalahnya begini, mengapa tadi saya katakan jangan kecil hati? Karena berbagai lembaga survei, kami menggunakan beberapa lembaga survei yang kredibel, memotret 2 bulan sebelum pencoblosan, Partai Demokrat divonis sisa 31 kursi DPR RI. Jadi tadi, dari 54 ke 44, dilihatnya begini, kalau kita tidak kerja keras ketika itu, bisa lebih buruk. 2 bulan Pak SBY, saya dan kita semua berjibaku gimana caranya. Tapi dengan kerja keras dan ikhtiar itu kita dalam 2 bulan yang tadinya 30 kursi bisa menjadi 44 kursi, itu juga harus kita syukuri. Kita berhasil selain 44 kursi DPR RI,
juga memperoleh 207 kursi DPRD Provinsi dan 1.477 kursi DPRD Kabupaten Kota, sehingga totalnya adalah sebanyak 1.728 anggota Dewan seluruh Indonesia. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, program umum yang ke-10, memenangkan pemilihan Presiden 2024. Dengan perjuangan bersama Koalisi Indonesia Maju, kita berhasil mengantarkan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia yang ke-8. Untuk periode 2024-2029, satu putaran dengan angka 58,58%. Kami bangga karena Pak SBY yang seharusnya sudah menikmati hobi beliau sebagai pelukis, tetapi mau turun gunung. Dan beliau buktikan untuk mendukung perjuangan sahabatnya, Bapak Prabowo Subianto, keliling menggunakan bis, masuk ke satu desa, kecamatan, kabupaten, kota, sepulau Jawa ini, juga sempat terbang ke Aceh untuk memberikan semangat, dan tentunya ini juga berupaya untuk meyakinkan kemenangan satu putaran ketika itu. Saya sendiri bersama dengan para kader berusaha untuk masuk ke berbagai pelosok tanah air, mengkampanyekan Pilpres ini. Semoga kita bisa menjadi bagian dari kemenangan itu. Dan alhamdulillah Tuhan memberikan kemuliaan, kemenangan ini tentunya kemenangan rakyat, dan kita semua punya tanggung jawab moral untuk bisa membantu dan mendukung Bapak Prabowo Subianto dalam menjalankan pemerintahan ke depan. Yang jelas sekarang setiap saya keliling ke daerah, banyak yang menyampaikan testimoni. Kader-kader kita menyampaikan begini, alhamdulillah Tum, sekarang kita lebih diterima oleh berbagai kalangan masyarakat setelah kita masuk kembali ke pemerintahan nasional. Dan tentunya mereka juga menyampaikan rasa syukur karena Demokrat kembali ke pemerintahan nasional setelah 10 tahun berada di luar. Artinya ada harapan besar dari rakyat, Demokrat bisa punya peran yang lebih konkret, sama seperti ketika 10 tahun di bawah pemerintahan Presiden SBY. Menghadirkan kebijakan dan solusi nyata untuk membantu rakyat Indonesia yang membutuhkan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah anugerah yang harus kita syukuri dan pertanggungjawabkan. Kita harus terus memastikan bahwa Partai Demokrat tetap menjadi garda terdepan untuk menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo, khususnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Itu mengapa tema besar Kongres ke-6 Partai Demokrat tahun 2025 ini adalah untuk rakyat, Demokrat sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo. Mari kita kawal dan sukseskan Astacita serta target-target pembangunan jangka pendek maupun jangka menengah, termasuk dalam aspek infrastruktur dan pembangunan kewilayahan. Dengan tulus, saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat masa bakti 2020-2025. Saya sangat menyadari bahwa tiada gading yang tak retak. Saya menyadari banyak kekurangan dalam kepemimpinan, termasuk mungkin ada yang kurang berkenan dalam keputusan-keputusan yang saya ambil. Akhirnya, mari kita songsong hari esok dengan penuh sukacita, dengan semangat yang membara, dengan optimisme dan keyakinan bahwa Demokrat 5 tahun mendatang bisa semakin sukses, bisa semakin maju, dan bisa semakin berperan untuk Indonesia yang semakin maju negaranya dan semakin sejahtera rakyatnya. Terima kasih, Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, Senin, tanggal 24 Februari 2025, Kongres ke-6 Partai Demokrat dengan resmi saya nyatakan dibuka. Masih ingat saya? Alhamdulillah. Izinkan saya untuk menyampaikan perasaan, isi hati, dan pikiran-pikiran saya agar perjuangan Partai Demokrat ke depan mendapatkan kekuatan, jalan,
dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga Demokrat beserta para kadernya memiliki masa depan yang lebih indah dan lebih baik. Saya mulai dari kembali rasa syukur kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Karena hingga saat ini dan insya Allah selamanya, Partai Demokrat akan tetap tegak berdiri dan terus berbuat untuk negara dan untuk rakyat yang sama-sama kita cintai. Sama dengan Ketua Umum tadi, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Demokrat yang masih tetap setia, tetap teguh, dan terus berjuang untuk negara yang kita cintai, untuk partai yang kita banggakan. Meskipun tantangan sering sangat berat dalam mengarungi kehidupan partai kita yang juga sering mengalami pasang dan surut. Tadi Bung Agus Harimurti Yudhoyono, pimpinan partai kita, telah melakukan refleksi perjalanan Partai Demokrat. Saya setuju dan menggarisbawahi bahwa 10 tahun terakhir partai kita 2014-2024 adalah tahun-tahun yang sangat berat. Posisi Demokrat memang tidak mudah. Apalagi 5 tahun terakhir, Demokrat menghadapi ancaman yang benar-benar serius. Karena kalau kita kalah kemarin itu dan Tuhan tidak memberikan pertolongan kepada kita, kita semua tidak ada di ruangan ini. Tuhan Maha Besar. Kita tidak menyerah. Kita berani menghadapi tantangan dan melawan ketidakadilan, kezoliman, sebuah kekuatan, bukan hanya orang, kekuatan yang secara ilegal dan secara amoral ingin merebut kepemimpinan partai yang sah, yang memiliki kedaulatan penuh untuk memimpin partai kita. Yang menjadi keprihatinan saya selaku orang tua yang pernah mengabdi 30 tahun sebagai prajurit untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia, yang selama 15 tahun berada di wilayah pemerintahan untuk berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara kita. Kita harus menghadapi aksi-aksi buruk oleh pihak tertentu yang sangat dekat dengan pusat kekuasaan. Tidak pernah terbayang dalam pikiran saya hal itu terjadi. Memang sangat melelahkan dan mengganggu keseluruhan agenda partai, termasuk pelaksanaan musda dan muscap, mengganggu konsolidasi partai
dan kesiapan kita menghadapi pemilu tahun 2024 yang lalu. Bisa dimengerti kesulitan partai kita untuk mengajak putra-putri bangsa bergabung dan berjuang bersama Partai Demokrat. Karena banyak yang takut, karena cemas. Kalau Demokrat justru tidak bisa mengikuti pemilu 2024 yang lalu karena status hukumnya yang masih berusaha untuk didongkel oleh pelaku-pelaku kejahatan politik itu hingga dekat dengan pelaksanaan pemilihan umum. Sungguh luar biasa. Instrumen politik, instrumen hukum digunakan. Tetapi saya harus memberi pujian kepada Mahkamah Agung yang tetap menjadi pengawal tegaknya kebenaran dan keadilan. Tidak goyah oleh intervensi politik dari pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, terkait dengan refleksi kesejarahan ini, sekali lagi, selaku penggagas dan pembentuk partai yang kita cintai ini, untuk mengucapkan terima kasih dan ucapan rasa bangga saya kepada para kader yang bersama-sama pemimpin partai berjuang, tegar, teguh, dan berani melawan kezoliman dan ketidakadilan kepada Partai Demokrat yang kita cintai. Pesan saya, jangan pernah kita takut menghadapi siapapun. Jika kedaulatan partai kita hendak dirampas, jika kita harus menegakkan kebenaran dan keadilan di negeri ini. 10 tahun saya memimpin negeri ini dengan dukungan penuh Partai Demokrat. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya, apalagi melakukan cawe-cawe dan intervensi buruk untuk merampas kedaulatan sebuah partai. Terhadap partai politik manapun, apapun posisinya, apakah sebagai oposisi atau bagian dari koalisi pemerintahan. Ini adalah etika yang saya pahami, moral politik, nilai-nilai demokrasi, serta kepatuhan kepada peranata hukum, the rule of law. Ingat godaan kepada para penguasa. Dalam dunia politik, penyalahgunaan kekuasaan atau sering disebut abuse of power adalah dosa terbesar, perbuatan tercela, dan hakikatnya adalah pelanggaran terhadap amanah konstitusi. Jangan pernah ada kader Partai Demokrat yang melakukan dosa besar seperti ini. Para kader yang saya cintai, masa-masa berat dan hari-hari gelap karena mendung hitam menggantung dulu, kini telah berlalu. Bersyukur kita. Terima kasih para kader. Mari sekarang dengan semangat baru, tekad baru, kita lanjutkan langkah perjuangan kita untuk Indonesia yang lebih maju, Indonesia yang lebih damai,
Indonesia yang lebih adil, Indonesia yang lebih demokratis, dan Indonesia yang lebih sejahtera. Juga perjuangan partai untuk berbuat yang terbaik bagi rakyat kita. Secara internal perjuangan terbaik bagi Partai Demokrat yang kita cintai. Saya juga ingin berbagi dengan para kader sekalian untuk memahami perkembangan situasi dunia dan sekaligus situasi nasional Indonesia. Saudara harus paham perkembangan global terkini yang akan berimplikasi, berdampak pada perkembangan di tanah air kita. Alhamdulillah, saya juga masih aktif untuk bersama-sama dengan pemimpin dunia di Berlin, Jerman Barat, ikut mendiskusikan bagaimana situasi dunia ketika terjadi perang di Ukraina dan ketika ekonomi global sedang mengalami goncangan. Di Riyadh, Saudi Arabia, saya diajak juga untuk bagaimana membangun ekonomi di Timur Tengah yang berkelanjutan seraya menjaga kelestarian alam. Di Kuala Lumpur kita berdiskusi bagaimana ASEAN tetap relevan dan berkontribusi bagi kawasan Asia bahkan dunia. Di San Francisco kita berbincang-bincang memastikan peperangan dan kekerasan berkurang dan tidak terjadi kejahatan perang ataupun crimes against humanity. Di New York, saya diajak, alhamdulillah, untuk ikut memerangi malaria sedunia bersama Bill Gates dan lain-lain sahabat saya. Dan lebih jauh lagi meningkatkan the quality of life manusia sedunia. Minggu depan insya Allah saya akan berangkat ke Tokyo karena ada beberapa konferensi yang akan membahas perkembangan terakhir dunia yang menurut banyak pihak mencemaskan dan berbahaya. Saya ingin menyampaikan ringkasan atau kesimpulan apa yang akan terjadi di dunia kita yang akan berimplikasi pada situasi di negara kita. Pertama, sebenarnya ada semangat dan tekad dari tokoh-tokoh dunia yang saya aktif di dalamnya untuk mencegah dan mengatasi peperangan di dunia. Mencegah dan mengatasi gejolak perekonomian global yang juga berdampak pada ekonomi kita. Mencegah dan mengatasi krisis lingkungan yang disebut dengan climate disaster. Juga upaya memerangi kemiskinan dan ketimpangan di seluruh dunia. Ini sebuah langkah positif. Ini good news. Tetapi tiba-tiba setahun terakhir ini terjadi pemburukan situasi dunia. Contoh, intensitas perang dan kekerasan makin meningkat di Timur Tengah, di Ukraina, di Afrika. Geopolitik makin memanas yang setiap saat bisa menyulut terjadinya perang terbuka. Di Asia Timur, Asia Tenggara, di Eropa, di Timur Tengah sendiri, di Afrika. Nah yang terakhir, 2-3 bulan terakhir, dengan terpilih kembalinya Donald Trump menjadi Presiden Amerika Serikat, ketegangan global
makin meningkat. Perang tarif dan perang dagang ada tanda-tanda untuk makin membesar. Ketegangan dan permusuhan antar negara juga meningkat. Semuanya itu pasti berdampak pada negeri kita, ekonomi kita, dan kepentingan-kepentingan kita sesuai dengan kepentingan nasional. Padahal apa yang terjadi di dunia dengan segala dampaknya, Presiden Prabowo, pemerintahan baru kita sedang berupaya untuk memajukan Indonesia. Ini tentu tantangan bagi pemerintahan kita yang Partai Demokrat berada di dalamnya. Apalagi situasi sosial dan situasi politik tengah menghangat, bahkan memanas di negeri kita saat ini. Saya hanya ingin kita tidak boleh apatis, harus mengerti dan peduli. Karena apa yang terjadi di tingkat dunia mengalir ke negeri kita yang kita sedang bergulat untuk memajukan negeri kita. Ekonomi kita terus terang sekarang ini menghadapi risiko dan tantangan-tantangan. Apalagi kalau kita menerima dampak buruknya dari apa yang terjadi di dunia. Ini bagian kedua yang ingin saya sampaikan. Karena banyak kader utama yang menjadi bagian dari kabinet Presiden Prabowo, dan banyak kader utama yang menjadi pemimpin daerah dan juga yang ada di tingkat parlemen. Bagian terakhir dari yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin bicara etika dan kewajiban Demokrat sebagai bagian dari pemerintahan Presiden Prabowo. Ini sangat penting. Demokrat terkenal karena menjunjung tinggi etika dalam berpolitik. Saat ini Demokrat berada dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Ini domain pemerintahan. Tunduk pada sistem etika dan tata pemerintahan. Harus mengerti kita. Yang pertama, kini Demokrat juga berada dalam koalisi politik pemerintahan Presiden Prabowo yang disebut dengan Koalisi Indonesia Maju. Ini domainnya domain politik. Rujukannya etika dan kelaziman ketika kita berkoalisi. Agar semua agenda pemerintah termasuk keberadaan Danantara yang hari ini telah diluncurkan oleh Presiden kita kawal, kita pastikan semua benar-benar untuk kepentingan rakyat, for the people. Kepentingan seluruh rakyat, bukan kepentingan sebagian rakyat. Ini etika yang harus kita junjung tinggi bagi Partai Demokrat sebagai bagian dalam pemerintahan Presiden Prabowo. Nah, sekarang bagaimana etika kita dalam koalisi Indonesia Maju? Demokrat harus berketetapan, do your best. Koalisi itu yang dituju bukan hanya kesamaan sikap dan posisi politik, common ground, common position, tetapi juga sebenarnya tekad koalisi untuk menyukseskan pemerintahan Pak Prabowo, kesediaan koalisi untuk terus menjaring dan mendengarkan harapan serta aspirasi rakyat. Jadikan satu nafas. Sukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Khusus kader Partai Demokrat yang mengemban tugas di lembaga legislatif, di parlemen, utamanya di DPR RI. Fraksi Partai Demokrat
maupun individu-individu anggota DPR RI teruslah mendukung dan mengawal suksesnya pemerintahan ini. Wujud dukungan di parlemen termasuk memastikan jajaran pemerintahan, para menteri, atau lembaga apapun di pemerintahan untuk menjalankan tugasnya secara proper, merujuk ke undang-undang dan menjalankan good governance. Wujud kesetiaan, wujud dukungan Demokrat, termasuk mencegah para menteri dan para pembantu presiden melakukan kesalahan dan penyimpangan. Itu wujud dukungan dan kesetiaan. Selalu membenarkan elemen pemerintah, padahal barangkali keliru, justru membahayakan Presiden Prabowo Subianto. Apalagi kalau kita melakukan pembiaran hal-hal yang seharusnya tidak terjadi karena kealpaan. Waktu saya memimpin dulu mungkin juga yang dilaksanakan pemerintah ada hal-hal yang kurang tepat. Dalam kaitan itu, sekali lagi wujud kesetiaan dan dukungan kita mengawalnya, mencegahnya untuk tidak terjadi. Melakukan pembiaran sehingga pemerintahan tidak berhasil, presiden kita tidak berhasil, menurut saya keluar dari etika dan moral politik yang harus kita junjung tinggi. Seperti inilah para kader yang sangat saya cintai, etika politik yang harus tetap kita junjung tinggi dan kita jalankan. Semuanya akhirnya sesuai dengan tagline, kita akan berbuat sekuat tenaga agar pemerintahan Presiden Prabowo sukses dan rakyat kita mendapatkan keadilan dan kesejahteraan yang makin baik. Selamat berjuang, Tuhan beserta kita, sukses Demokrat di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan laporan pertanggungjawaban Ketua Umum Partai Demokrat masa bakti 2020-2025 kepada pimpinan sidang pleno di hadapan seluruh peserta Kongres ke-6 dan juga pemilik suara Partai Demokrat. Apakah laporan pertanggungjawaban Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat periode 2020-2025 diterima? Alhamdulillah. Kami seluruh kader Partai Demokrat, Ketua DPD, Ketua DPC dan kader yang lainnya, kami meminta Mas AHY, Agus Harimurti Yudhoyono untuk kembali memimpin Partai Demokrat 2025-2030. Pak SBY kami meminta menjadi Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat 2025-2030. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Kongres ke-6 Partai Demokrat memutuskan menetapkan Dr. Haji Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat masa bakti 2025-2030. Saya serahkan bendera Pataka Partai Demokrat sebagai simbol kebesaran dan marwah Partai Demokrat untuk dikibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya terima bendera Pataka Partai Demokrat untuk dikibarkan dan memenangkan Partai Demokrat di seluruh wilayah Indonesia.